Perkenalkan, nama saya Noviana Anastasia Pandese, NIM 19302038, jurusan Manajemen. Baik guys, sekarang kita sedang berada di Delorong Cafe, di mana letak kafe ini berada di Desa Ratatotok, Kecamatan Ratatotok. Dan sebentar kita akan menemui pemilik kafe tersebut untuk sharing bagaimana awal terbentuknya Cafe Delorong tersebut. Ya baik, saat ini saya sudah dengan pemilik Cafe Delorong, dengan Bapak Imanuddin Kadi, Sarjana Hukum. Pak, bisa kita sharing tentang kafe? Boleh. Bagaimana awal mula terbentuk Cafe Delorong? Oke, jadi awal-awal ini kan kurang matching antara gelar akademik dengan usaha yang dijalankan, karena basically sarjana hukum tapi kemudian banting setir ke usaha khususnya kuliner, kafe. Awal-awal biasa, namanya juga sarjana yang kurang suka dengan dunia pekerjaan, misalnya pekerjaan yang berbau PNS misalnya, atau perusahaan atau apapun. Jadi ingin mandiri, akhirnya muncul ide-ide tertentu, tapi kemudian bikin kafe bukan semudah dengan apa yang orang bayangkan, tapi perlu kerja keras. Awal-awal cuman ruangan sebelah yang ada, lama-lama mulai bikin sedikit, tambah kasih sedikit besar, dan akhirnya boleh jadi begini sampai sekarang ini. Oke. Bagaimana strategi penjualannya, Pak? Jadi kalau misalnya strategi penjualan, yang pasti kalau dari di lorong ada strategi tertentu. Jadi kalau misalnya ada hari-hari tertentu juga ada diskon-diskon. Kemudian ada penguatan di wilayah penjualan. Jadi selain penjualan offline, ada penjualan online. Kemudian pelayanannya ditekankan mesti bagus, agar supaya penjualan bisa lebih naik dari sebelum-sebelumnya. Berapa kira-kira keuntungan dalam sebulan, Pak? Kalau keuntungan bersih sekitar 14 sampai 16 juta satu bulan. Kalau bersih. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang akan Bapak lakukan jika karyawan membuat kesalahan dalam pelayanan? Oke, jadi biasa dalam usaha kuliner atau di kafe-kafe biasanya ada kesalahan-kesalahan, misalnya terlambat, atau mungkin ada makanan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pesanan. Biasanya kalau misalnya ada pelanggan yang tidak puas, diganti. Kalau misalnya pelanggan online, pesanan online diganti baru. Kemudian kalau yang di sini juga kalau ada kesalahan-kesalahan nanti diganti oleh para karyawan yang ada. Mungkin itu dulu. Oh, iya. Sekarang pertanyaan kelima. Apa harapan Bapak terhadap usaha yang sedang dilakukan sekarang ini? Oke, harapannya mudah-mudahan di lorong bisa lebih berkembang lagi, kemudian bisa buka cabang lagi, bukan cuma di Ratatotok, tapi mudah-mudahan bisa di wilayah-wilayah lain. Oke Pak, bisakah Bapak memberikan motivasi untuk pengusaha yang berada di luar sana? Oke, jadi motivasinya untuk kaulah muda yang berminat ingin usaha kuliner juga. Jadi yang paling pertama yang mereka pikirkan adalah modal. Jadi modal itu bukan apa-apa, tapi yang penting semangat. Kalau misalnya semangat, kerja keras,
pasti akan membuahkan hasil. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, itulah perbincangan singkat dengan Bapak Imanuddin mengenai awal mula terbentuknya Cafe de Lorong, strateginya, keuntungannya, harapannya, serta motivasi. Jadi buat kalian pengusaha-pengusaha muda di luar sana, agar bisa termotivasi dengan motivasi dari Bapak Iman, agar lebih semangat lagi. Terima kasih. Terima kasih juga buat Bapak Imanuddin yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana penerapan pengambilan keputusan dalam suatu bisnis? Jadi yang pertama, singkirkan rasa takut salah. Ketakutan untuk berbuat salah adalah hal manusiawi. Anda pasti ingin menghindar risiko negatif dari keputusan yang diambil. Namun, Anda tidak mungkin selalu benar. Anda bisa saja salah dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, beranilah dalam membuat keputusan. Jangan melemparkan tanggung jawab kepada orang lain atau tidak memutuskan sama sekali. Yang kedua, identifikasi masalah yang terjadi. Anda tidak dapat membuat keputusan yang tepat jika Anda salah mengidentifikasi masalah. Anda harus teliti dan mengerti hingga detail setiap permasalahan yang terjadi dalam bisnis Anda. Keputusan yang diambil harus relevan dan tidak asal-asalan. Dengan begitu, Anda dapat mencari solusi yang tepat atau sasaran untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, gunakan informasi dan data saat memutuskan. Jangan hanya mengendalikan intuisi. Supaya keputusan Anda tepat, Anda perlu mengumpulkan informasi dan data yang lengkap terkait persoalan yang ingin diputuskan. Informasi dan data akan sangat membantu Anda dalam melakukan pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan realita, sehingga Anda pun bisa berpikir kritis untuk membuat keputusan terbaik. Yang keempat, diskusikanlah masalah dengan orang yang tepat. Terkadang cara mengambil keputusan yang tepat harus dilakukan bersama. Tidak semua keputusan harus diambil sendiri. Ajaklah orang-orang kepercayaan untuk bisa meminta pendapat dari rekan bisnis. Bersama dengan mereka, Anda akan mendapatkan ide-ide yang terpikirkan oleh Anda. Yang kelima, tetapkan tenggat waktu pengambilan keputusan. Semakin berat masalahnya, semakin sulit proses pengambilan keputusan. Anda pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mempertimbangkan baik-baik. Namun, jangan sampai Anda terlalu lama dalam bersikap. Anda bisa saja kehilangan kesempatan yang baik jika Anda mengambil suatu keputusan dengan salah. Keenam, hadapi apapun risiko yang terjadi. Setelah Anda membuat keputusan, Anda harus mengawasi pelaksanaannya. Itu adalah tanggung jawab seseorang. Seorang pemimpin harus bisa sesuai dengan harapannya. Namun, jika Anda menerima risiko akibat keputusan Anda, hadapilah dengan sikap yang bijaksana. Yang terakhir, pohon keputusan. Pohon keputusan adalah cara mendapatkan solusi secara grafis untuk menghasilkan keputusan. Untuk menghasilkan keputusan terbaik dan kondisi ketidakpastian. Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapatkan bila kita mengambil keputusan
alternatif tersebut. Terima kasih.